Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang ULD. Hah? ULD apaan tuh? ULD kepanjangannya apa sih? Wait, bakal dijawab kok sama teman aku yang satu ini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muza Timothy dengan NIM 682018-206, Sandra Gita dengan NIM 682018-120, dan Kevin Benedictus dengan NIM 682018-191. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama. Topik-topik yang akan kami bahas dalam video kali ini adalah pembukaan dan perkenalan yang tadi sudah dilakukan, pengertian ULD, organisasi ULD, tujuan dan tugas ULD, proyek ULD, daftar pustaka, dan penutup. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu ULD. ULD adalah singkatan dari bahasa Jerman, yaitu Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz. ULD adalah otoritas pengawas untuk perlindungan data di area publik dan non-publik negara dan menasihati warga dan agen pemrosesan data tentang pernyataan tentang perlindungan data dan keamanan data. ULD juga melakukan fungsi penasehat di bidang kebebasan informasi. Selain tugasnya sebagai otoritas pengawas, ULD terlibat dalam proyek-proyek Jerman dan Eropa yang didanai pihak ketiga. ULD merupakan otoritas perlindungan privasi Schleswig-Holstein, negara federal Jerman bagian utara. Dasar kerja ULD ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Negara Schleswig-Holstein. Sejak 2002, ULD memberikan segel privasi untuk produk yang aspek privasi hukum dan teknologinya telah dievaluasi sehubungan dengan kepatuhan hukum. Pendekatan interdisipliner dalam ULD memastikan pemahaman tentang masalah hukum dan teknologi yang relevan untuk desain kebijakan dan teknologi keamanan. Organisasi ULD mempunyai karyawan hampir 40 orang dan memiliki 7 unit. Unit pertama memiliki tugas perlindungan data di parlemen negara bagian, manajemen personalia, anggaran, pengadaan peralatan dan perangkat, umum masalah administrasi departemen, umum pelatihan, laporan biaya perjalanan. Yang ketiga, hubungan masyarakat, persiapan dan penanganan pertemuan konferensi petugas perlindungan data, dan yang terakhir, registry sekretariat. Untuk unit kedua, memiliki tugas yang pertama, pemrosesan data di sektor publik, yang kedua, masalah perlindungan data dari e-government, dan yang ketiga, perlindungan data media dan kesehatan. Unit ketiga, yang pertama, fungsinya, masalah dasar perlindungan data sistem dan kebenaran pemrosesan data otomatis, lalu pemeriksaan proses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, nasihat tentang perlindungan data, teknis dan dokumentasi prosedur. Yang keempat, analisis dan evaluasi konsep dan teknik untuk perlindungan data menurut desain dan perlindungan data secara default. Lalu, penggunaan TI di kantor, dukungan sistem, dan yang terakhir, pengawasan kantor perlindungan data virtual. Lanjut, untuk unit keempat, memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama, perlindungan data di area non-publik. Kedua, perlindungan data untuk layanan tele dan media, undang-undang media baru. Selanjutnya, hukum perlindungan data internasional, dan yang terakhir, penerapan undang-undang akses informasi. Lanjut untuk unit kelima, yang pertama memiliki tugas dan fungsi perlindungan data di kepolisian, peradilan dan perlindungan konstitusi. Yang kedua CCTV, dan yang terakhir pelatihan hukum. Untuk unit keenam, perlindungan data melalui Privacy Enhancing Technologies atau PETS, dan manajemen proyek dan partisipasi dalam proyek. Lalu untuk unit 7 yang terakhir, pertanyaan mendasar tentang pengakuan ahli dan prosedur segel kualitas, pertanyaan mendasar prosedur audit, penerapan prosedur akreditasi ahli,
koordinasi dan dukungan hukum prosedur segel kualitas. Selanjutnya, penerapan prosedur segel kualitas untuk produk IT, pengawasan prosedur audit, dan yang terakhir, mengaudit menurut ISO 2701 atas dasar IT Grundschutz. Oke, selanjutnya adalah tugas ULD dan tujuan ULD. Tujuan dari ULD ada dua. Yang pertama, mengawasi perlindungan data di area publik dan non-publik dan meningkatkan perlindungan data. Lalu untuk tugas ULD yang pertama, memantau kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data oleh perusahaan yang berbasis di Schleswig-Holstein. Yang kedua, berpartisipasi dalam audit bersama dengan otoritas pengawas perlindungan data di negara bagian federal lainnya. Yang ketiga, meringkas aspek perlindungan data dalam bentuk laporan kegiatan. Dan yang terakhir, membuat laporan kegiatan setiap 2 tahun sekali untuk mengontrol pemrosesan data oleh perusahaan disertai prosedur administrasi spesialis. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu proyek ULD. ULD berpartisipasi dalam proyek yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data. Sebenarnya ada beberapa proyek dan studi kasus yang diselesaikan oleh ULD, tapi kali ini kita ambil contohnya 2 aja ya. Yang pertama ada MONICA atau Monitoring Darts Information Fusion and Classification Jur Anomaly Kernel. Itu pada tahun 2012 sampai 2014. Nama proyeknya yaitu elaborasi dari perspektif perlindungan data dan keamanan data tentang dapat diterimanya serta tentang penggunaan dan desain prosedur pendeteksian anomali dalam infrastruktur internet. Tujuan dari proyek MONICA ini adalah pengembangan metode penggabungan dan klasifikasi informasi berbasis ilmiah. Proyek ULD yang selanjutnya yaitu ada D10 Schools Outcomes Portal pada tahun 2013. Nama proyeknya yaitu Proyek Portal Informasi Data. Setiap orang berhak atas informasi tentang data pribadinya. Portal informasi perlindungan data harus dirancang untuk mengurangi upaya yang terlibat dalam penggunaan hak atas informasi tentang subjek data. Dukungan tersebut terutama harus berupa kemudahan dalam perumusan permintaan informasi serta informasi umum tentang perlindungan data dan hak atas informasi. Tujuan utama ULD di proyek ini adalah untuk meringkas aspek perlindungan data dalam bentuk laporan. Video presentasi ini bersumber dari pertama, Thematic Legal Study on the Assessment of Data Protection Measures and Relevant Institutions in Germany oleh Medkild Laut pada Februari 2009. Yang kedua, Response to the European Commission's Consultation on the Legal Framework for the Fundamental Right to Protection of Personal Data, Desember 2009. Dan yang ketiga, dari website resmi ULD, www.datenschutzzentrum.de. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian ULD, organisasi ULD, tujuan dan tugas ULD, serta proyek apa aja yang dikerjakan ULD. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan see you in the next video. Thank you!